Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Hyun Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya sedang ada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya ada di Desa Mortacih. Jadi posisi saya sekarang ada di sebuah kandang yang kurang lebih ke selatan dari lapangan Mortacih. Saya sedang ada di tim karapan sapi Koceng Meler. Gacuannya atau kandangnya Bapak Ramli. Nah, kita akan korek-korek informasi di kandang Koceng Meler ini. Seperti apakah obrolan atau podcast YouTuber Lokos bersama Bapak Ramli di sebelah kiri saya. Kalau di layar teman-teman sebelah kanan ya, kalau di saya sebelah kiri. Namun sebelumnya seperti biasa, intro dulu. Oke. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya Pak Ramli? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Tapi ini masih nunggu corona ini belum selesai. Jadi mau kemana-mana nggak bisa. Betul ya? Iya. Aduh, ini semuanya terdampak ya Pak Ramli ya? Seperti apa tuh? Seperti kera tuh ikat pinggangnya. Cuma berkeliaran di tempat. Ceponteng Madura epekot lo italiin. Iya, ketang-ketang diikat teng-tengnya itu, pinggangnya itu. Ya. Kalau kera itu cuma Ya muter-muter di tempat. muter-muter aja ya, sama seperti sekarang ini. Kayak itu. Oke. Nah, ini Pak Ramli. Gacuannya ada berapa sekarang Pak Ramli? Jagoannya? Jagoannya, sapinya. Kalau di sini sekarang masih ada 3 biji. 3 biji ya Pak Ramli ya? Satu pasang Sama jomblo, satunya jomblo. Jomblo. nggak menemukan apa tuh? Pasangannya ataupun istri. Benar. Temen duet. Ya. Berkenaan dengan sejarah Koceng Meler. Ini kan namanya Koceng Meler. Nah, ini teman-teman sekedar informasi aja. Koceng Meler itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu koceng itu kucing, meler itu nakal sebenarnya. Kucing nakal nih kalau di bahasa Indonesia kan. Itu asal muasalnya dapatnya dari mana sih? Kok namanya Koceng Meler tuh Pak Ramli? Ada sejarahnya enggak? Kalau di sini nggak ada sejarahnya. Oh, kok Nggak ada. Nggak ada. Terus kok menemukan nama Koceng Meler? Nah gini ya. Dulu ada orang sapi, ada orang pegantenan itu pinjam sapi ke sini. Orang pagentenan pinjem sapi ke sini untuk diadu kewedanan di pegantenan. Satu pasang apa satu ekor? Satu pasang. Iya, awalnya. Tuh, saya nggak kasih nama, nggak kasih apa, yang penting dibawa ke sana. Saya pinjem. Oke. Tahu-tahu nyampe ke lapangan itu, orang yang pinjam itu bilang, kan sapinya mau sama saya dinamain Koceng Meler. Koceng Meler ya nggak apa-apa. Jadi saya suka juga nama itu. Kebetulan pas seneng gitu Pak Ramli. Oh gitu. Sapinya juga larinya seperti kucing kebel itu. kucing garong lah. Kucing dari gimana? Ya. Jadi saya seneng. Jadi saya gini, dipikir-pikir, oh kalau gini ini suatu keajaiban. Kalau cari nama sendiri nggak bisa, dikasih orang lain nama. Akhirnya sapi Koceng Meler itu juara apa enggak? Juara berapa waktu itu? Kalau di Bekantan itu juara 2. Juara 2. Tapi kecil sapinya. Itu acara lomba resmi atau kewedanan itu? Oh, kewedanan. Iya. Awalnya nama sapi yang diberikan orang, Koceng Meler gitu. Koceng Meler. Akhirnya sekarang dijadikan tetap namanya Koceng Meler. Jadi nama tim nih sekarang nih. Nama tim sama mobil saya itu dinamai Koceng Meler. Ada Koceng Meler semua ya? Iya. Oh, jadi ya itu sejarah Pak Ramli. Itu sejarah. Ya kalau dulu saya pernah ngubah tuh namanya ya. Oh, sebelum Koceng Meler apa? Kalau sebelum Koceng Meler itu banyak. Terus nggak ketemu ceritanya. Hitam, Raja Sabu-sabu, sudah ada, Formepet itu ada. Tadi setelah itu apa namanya? Setelah dikasih nama Koceng Meler. Koceng Meler. Ya. Itu coba saya itu kasih nama lain waktu ngerap.
Nggak beruntung. Enggak, bukan masalah nggak beruntungnya. Dinamain gagak hitam. Gagak hitam, oke. Tapi saya sudah mau lepas sapi ya. Mau lepas sapi di pelepasan di start. Dari start, nah. Start itu ya. Col gini. Mulut saya itu, ayo kucing meler tetap gini. Bukan gagak hitam. Kucing meler. Padahal namanya gagak hitam. Gagak hitam. Tapi yang muncul kucing meler. Tetap, ayo kucing tetap gini. Jadi padahal dipikir-pikir, nggak usah diubah-ubah lah. Karena sudah enak disebut sudah mungkin. Sudah lampa. Sudah lampa, apa bahasa lampa tuh sudah merasa enak mungkin. Sudah nyaman. Panggilan sehari-harinya. Oh gitu. Jadi pas ya sudahlah. Iya, jadi kan kalau boleh tahu Pak Ramli, keputusan menamakan Koceng Meler itu tahun berapa Pak Ramli? Masih ingat nggak? Tahun berapa? Apa 97 atau 2000-an? Mungkin masih ingat Pak Ramli? Kira-kira 97-an. Waduh, udah lama ya? 97-an. Iya, saya mulai dari kecil tuh jadi jokinya sapi. Enggak, maksud saya yang Koceng Meler itu tahun 97-an. Iya. Lumayan lama Mas Bro. 97 sampai sekarang akhirnya. Kalau kegiatan Pak Ramli sendiri sehari-hari apa mungkin buka toko atau apa atau hanya bergelut di dunia karapan sapi nih? Enggak. Ada lain. Ada lain. Kalau bukan waktu hari kerapan, iya. Itu saya ke pasar. Jual sapi juga. Beli sapi, jual sapi. Namanya dagang. Ya tidak lepas dari sapi juga ya ceritanya. Sapi juga. Cuman bukan sapi karapan Pak Ramli ya. Karapan. Sapi pasar. Sapi pasar lah, sapi daging lah itu ya. Untuk cari nafkah. Iya betul. Kalau Jadi nunggu kerapan itu kapan waktunya? Iya kalau laku. Kalau nggak laku mau makan apa? Mau makan sapinya. Nah, oke. Nih pertanyaan terakhir Pak Ramli berkenaan dengan kan Koceng Meler pasti ada sangkut pautnya dengan Hajar Bos nih. Pasti ada sangkut pautnya, ya kan? Maksudnya? Ya, kalau ada Pak Abah Nur pasti ada Koceng Meler. Pada Koceng Meler kan ada sangkut pautnya di ceritanya. Iya. Ini sejak kapan Anda dipercaya? Kan Anda kalau tidak salah kan merawat jagoannya Haji Nur atau Hajar Bos. Ini sejak kapan nih Pak Ramli? Berkolaborasi nih. Bukan hanya sapinya aja kan yang digandeng. Pemikirannya antara tukar pikiran antara Abah Nur dan Bapak Ramli sendiri kan sering tukar pikiran itu. Iya. Informasinya begitu. Ini sejak kapan ini? Ya mungkin dari tahun berapa dulu? Tadi 97. Si Haji Nur itu sejak senang kerapan sapi. Itu bersama saya. Oh gitu. Mulai dari kecil. Jadi mulai dulu nih maksudnya kenalnya. Sama-sama percaya. Kalau masalah perawatan, kayak yang saya tahu kan Hajar Bos itu dulu kan ada di Sampang semuanya. Enggak, ada di sini. Oh, ada di sini juga. Ya, cuma bukan kandang sini. Kandang bawah sana. Oh, ada lagi di sana. Bang Jali. Oh, namanya Bang Jali. Itu dulu Bang Jali. Nama sapi. Ya. Punya Haji Nur itu dulu Hajar Bos sama Bang Jali. Andalannya itu ya. Prestasi apakah yang didapat selama Pak Ramli memiliki nama Koceng Meler? Pernah juara di mana saja, Pak Ramli? Kalau saya tuh, kalau juara keresidenan itu belum pernah. Ya gini, mau juara keresidenan gimana? Kalau saya sapi itu kencang, ya dibeli orang. maaf nih ya, maaf. Nggak boleh marah nih ya? Enggak. Pak Ramli ini berarti pedagang jual beli sapi karapan juga, boleh dikatakan begitu? Dibilangin pemula ya pemula. Jual belinya? Iya, tukang tangkek ya tukang cari sapi. Bisa. Oh gitu. Cari bibit unggul. Ini kalau ada sapi dikirain bagus. Belakangnya itu tambah bagus. Beli. Kemudian nanti dilatih di sini. Dilatih, akhirnya kencang. Sudah kencang itu cepat ya. Ada orang yang senang gini. Jual. Mampir ke rumah saya mau dibeli, udah kasih. Jadi kalau piala tidak pernah punya, tapi kalau uang punya. Uang
Nah, tapi kalau saya ngerap tuh, pingin tak lepas dari juara 1. Anggaplah piala pinggiran. Benar. Di Pademau, di macam manis, ataupun di Sampangan itu. Jadi ngerap. Kadang-kadang saya mau ngerap, 1 minggu lagi mau ngerap ya. Tahu-tahu sapi laku. Ada yang datang Beli, ya sudah kasih. Jual dong gitu. Oke, harga deal pas, lepas. Yang penting uang. Dapat. Prestasi nomor berapa? Nomor 100. Yang penting uang dulu dah. Uang. Oh gitu ya. Oke lah Pak Ramli, terima kasih banyak atas waktunya. Di sela-sela kesibukan Pak Ramli, beliau masih memberikan kesempatan kepada saya untuk saya ajak podcast teman-teman. Well, terima kasih banyak Pak Ramli atas waktunya. Sukses terus mencari bakat. Ini anak saya ini. Yang mana? Ini. Oh itu, malu udah nggak mau Pak Ramli. Enggak apa-apa. Ini Sini Mas. Gantiin Bapak. Nah ini bapaknya mundur. Kita ganti anaknya dulu sebelum kita closing. Penerusnya. Nah, penerus Bapak Ramli. Kok wajahnya beda dengan Pak Ramli? Lebih ganteng anaknya Pak Ramli. Oh iya. Tapi sukses dong. Kalau anaknya lebih ganteng dari bapaknya, sukses berarti. Sukses. Mas. Mas, bantu-bantu apa di sini? Mandiin sapi. Mandiin sapi ya? Jamuin sapi. Jamuin sapi. Oh, ikut jamuin juga. Ngarek-ngarek cari rumput? Ikut ngerawat itu. Ikut ngerawat ya. Oke. Nah, seneng nggak? Kan belum tentu orang tua seneng dengan karapan sapi, anak bisa seneng juga. Kalau kamu gimana? Seneng banget. Nggak terpaksa ya? Takut dimarahi bapak nggak ya? Oh gitu. Iya. Gelap pemirsa. Oke. Nah, saya mau nanya apa ya? Karena ini dadakan ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang sekolah atau kuliah? Keluar. Oh, udah lulus. Rencana kuliah atau melanjutkan misi bapak? Lanjutin misi bapak. Nggak mau kuliah nih? Enggak. Punya jagoan, kan ada satu pasang nih. Ya, satu pasang. Ini kira-kira kalau menurut kamu bagus gak yang ini? Bagus. Kalau sama bapak dijual boleh gak? Enggak apa-apa. Kamu lebih suka juara apa uang? Kalau bapak kan sudah jelas nih, lebih suka uang ketimbang juara. Uang. Ternyata Bor, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ternyata. Oke, terima kasih Mas Ipung atas waktunya. Ya. Walaupun sebentar, mungkin nanti di lain waktu akan kita ajak ngobrol lebih lama lagi. Terima kasih. Well, itulah obrolan saya dengan Bapak Ramli selaku pemilik tim Koceng Meler di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Mortaci, dan putranya yaitu Mas Ipung, boleh dikatakan generasi penerus ini. Nanti kapan-kapan kita akan podcast lebih lanjut lagi, lebih luas lagi, ngobrol-ngobrol dengan Mas Ipung. Well, jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.